karena hari ini juga kita pengen update sebuah informasi yang juga tidak kalah mirisnya karena ada sebuah kecelakaan begitu ya, truk yang menabrak angkot dan akhirnya Menabrak rumah ya. sampai mengakibatkan 11 orang meninggal dunia karena juga sampai nabrak rumah si truknya. Iya, iya, iya. Dan untuk mengetahui mengenai kejadian ini, kita juga akan ngobrol bersama dengan Mas Ahmad Rafiq dari Detik Jatah. Mas Rafiq, selamat sore. Hai. Mas, itu apa Dengan kabar? background batu batanya. Wow, Mas Iya, Rafiq, Rafiq kayaknya punya new betul. hairstyle Could ya. you please share it with us, the story behind it? Ini gimana? Kayaknya Ini ada inspirasinya siapa, Mas Rafiq? Otong Koil ya. Inspirasinya nggak tahu ini siapa yang milih wallpaper ya kemarin ya. Gimana? Yang milih wallpaper siapa kemarin, soalnya sebenarnya sudah tembok malah Oh. Actually batu bata ini bukan lagi soal ya. wallpapernya Iya. Mas Rafiq, tapi your hairstyle, gaya rambutnya Mas Rafiq sore ini. Iya, Itu iya. mengingatkan sama Wiro Sableng. Bukan ya. Dan juga Otong Koil menurut Iya, Otong Koil saya juga. ya. Atau mungkin juga apakah ini minggu Metallica ya? Metallica Week ini ya. Bukan. Karena biasanya Mas Rafiq tuh dikuncir kan. Tadi itu Mas Fajar ngabarinya mendadak, saya nggak gitu. bawa karet gitu. Jedainya nggak tahu di mana ya Mas ya. Makanya biasanya ngabari sehari sebelumnya gitu kan. Persiapan dari rumah bawa karet gitu ya. 5 kan gitu kan. Iya Jadi sih. tadi karena kejadiannya mendadak, Oh waduh. gitu. Iya. Jadi kebuka deh ininya Berarti- ya, rahasia dapur kita ya. Padahal kita sebenarnya mau membicarakan soal topik yang cukup memilukan hati sebetulnya ya. Iya betul. Ada satu kabar lagi di mana kabar duka sebetulnya yang juga harus menelan banyak korban gitu. Yaitu adalah kecelakaan lalu lintas sebetulnya, yaitu adalah kecelakaan truk yang menabrak angkot namun juga berimbas gitu pada satu rumah yang akhirnya memberikan lebih banyak lagi korban jiwa gitu. Apa yang terjadi Mas Rafiq? Ya jadi saat itu memang sebuah dump truck ya, truk yang mengangkut pasir melakukan perjalanan dari arah Magelang menuju Purworejo, dan diduga dia truk tersebut yang muatannya sangat penuh dan sangat berat ini kan, karena dia membawa pasir, diduga mengalami remblong sehingga menabrak kendaraan angkut yang melaju di depannya. Jadi mereka melaju searah gitu, sehingga truk itu menjadi hilang kendali, sehingga langsung menabrak rumah juga selain angkot tersebut. Dan akibat kecelakaan tersebut 11 orang meninggal, sedangkan 6 lainnya mengalami luka-luka, dan ke-11 korban ini semuanya berasal dari angkot. Jadi angkot itu berisi 11 orang gitu kan. Kalau di daerah kan agak biasa. Jadi kalau seluruh angkot korban itu, ini adalah berasal dari penumpang angkot. dari penumpang dan pengemudi angkotnya Baik. gitu. Gitu. Jadi saat ini semua korban sudah dievakuasi, sudah dibawa ke rumah sakit, dan ini nanti kemungkinan hari ini proses pemulangan ke Magelang, karena rombongan ini walaupun kecelakaan ini terjadi di masuknya Kabupaten Purworejo, tapi angkot beserta penumpangnya ini berasal dari Magelang. Jadi ada rombongan yang menyewa angkot tersebut untuk takziah gitu ke Purworejo. Dan mungkin ya kalau di daerah memang agak biasa ya, angkot kalau buat takziah atau nengok orang di rumah sakit itu memang isinya cukup banyak. Makanya kita juga isinya mobil angkot bisa untuk 11 orang kan juga cukup ini luar biasa juga. Sehingga ya apalagi sudah overload ditambah ditabrak oleh kendaraan truk yang bermuatan sangat berat, sehingga memang ringseknya memang cukup parah angkotnya memang sangat parah sehingga tidak terbentuk memang. Betul. Seperti itu. Betul dan ya sebetulnya juga ya ada kurang lebih ilustrasinya lah ya mengenai seberapa
hancurnya si, awak dari angkot ini gitu dan ya menelan, 11 orang korban jiwa gitu. Kemudian, ini karena kita melihat juga bentuk angkotnya seperti apa jadinya apakah sebetulnya, terdapat, kesulitan untuk mengevakuasi para korban karena, belum ada kabar terbaru lagi mengenai, Proses proses evakuasi. evakuasinya. Apakah sudah ada update, Mas? Kalau korban sendiri malah malah bisa dievakuasi dengan cepat, Oh, meskipun, bentuk apa ya, bentuk angkotnya? kendaraan memang gepeng seperti itu, tapi memang karena kendaraannya pecah mungkin seperti itu sehingga malah justru apa namanya, penumpang bisa dievakuasi dengan Mhm, cukup cepat dan tadi dalam waktu mungkin kurang lebih ya 1-2 jam itu semua, Bisa dievakuasi. jenazah sudah bisa dikumpulkan bahkan mhm, tempat apa namanya, dimasukkan ke kantong jenazah itu tadi kita lihat dari tulisannya kantong jenazah dari PMI dan Basarnas juga sempat jajarkan di lokasi cukup miris tadi melihat beberapa ininya, beberapa visualnya. Hmm. Kemudian setelah berhasil dievakuasi langsung jenazah diangkut oleh ambulan yang berkonvoi juga. Ambulannya mhm. juga cukup banyak. Mereka melakukan konvoi dari lokasi menuju ke rumah sakit untuk pemulasaraan jenazah. Mhm, mhm. Lokasi kejadian perkara kecelakaan ini memang kerap kali terjadi kecelakaan, Mas? Atau seperti apa sebenarnya secara Ya historis? lokasinya memang cukup ini ya, cukup ekstrim. Jadi memang, turunan agak panjang gitu, Mhm. mungkin sekitar 1 kilometer ada jalan menurun dan memang, menurut penduduk di situ sering terjadi kecelakaan, sehingga warga itu sebenarnya, tiap hari juga mereka ngasih aba-aba ke kendaraan, untuk Hmm, berhati-hati ketika lewat situ. Ada beberapa relawan relawan yang selalu mengingatkan kendaraan untuk berhati-hati karena memang, eee, jalurnya menanjak, turun turun dan warga sekitar mengenalnya memang sebagai jalur tengkorak gitu. Karena Oh, oke. memang sering terjadi kecelakaan apalagi, apa namanya, yang terlibat kecelakaan pada, siang tadi memang truk yang membawa muatan pasir dan arahnya ya Hmm, turun, menurun ya ya? dia Mhm, turun. Iya, jadi memang potensi untuk mengalami remblong memang hmm, cukup besar karena menurunnya juga cukup apa ya, cukup panjang juga sampai 1 kilometer dan baik, ada beberapa tikungan. baik. Sebenarnya di situ sudah, ada beberapa rambu-rambu juga, marka jalan juga sudah dibikin lurus tanpa terputus yang artinya memang kendaraan nggak boleh ngebut, nggak boleh mendahului di situ karena memang ya cukup rawan kalau dari Ya, dari ya, 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 dari ya. ininya, jalurnya cukup ekstrim. mhm. Harusnya nama Bagaimana jalurnya diganti sih. jadi jalur? Karena kalau jalur tengkorak kan jadinya manifesting gitu loh. Oh, Kayak iya, iya, menjadi iya, iya. pembenaran penormalisasi kan. Betul, betul. Atau, Iya. sebenarnya yang mau aku tanya jadi lupa. Aku mau bertanya bagaimana dengan, supir truknya sendiri gitu? Supir Eee truknya sendiri ini, mhm, apa namanya, supir sama kernetnya ini, mengalami luka yang tidak begitu berat, cederanya tidak mmm, begitu berat dan selain mereka berdua juga masih ada 4 orang lain yang mengalami luka juga, kemungkinan adalah, para penghuni rumah yang ditabrak. mmm, mhm. Artinya kalau Rumahnya supir sama awaknya memang selamat. rumahnya Mas, Rofik gimana, pertanggungjawabannya pada akhirnya? Memang memang ini belum dibicarakan, polisi juga masih dan para relawan masih fokus pada, apa namanya, Korban? evakuasi korban dan penyelamatan semacam itu. Karena ya kalau kalau truknya sendiri justru justru karena ukurannya cukup besar dan muatannya berat, memang proses evakuasinya emang agak lama. Mmm, Selain mhm, itu tadi karena memang, kecelakaan ini memang cukup membuat macet sampai kemacetan sampai sekitar 3 kilometer, polisi tadi juga apa namanya, fokus pada
pemulihan arus lalu lintas di Baik. sekitar lokasi. Tapi Baik. sore ini udah normal lagi ya lalu lintas di sana ya? Sore ini sudah normal, sudah beberapa jam yang lalu sudah normal, sudah jalur bisa dilalui dengan lancar. Kebetulan kendaraan-kendaraan yang terlibat, kedua kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan semuanya keluar dari badan jalan. Kebetulan sudah keluar dari badan jalan ketika kecelakaan itu terjadi, sehingga Oke. sebenarnya tidak mengganggu sekali gitu untuk lalu lintas. Jadi memang dugaan terakhir adalah adanya remblong ya dari truk dan tentunya juga muatan yang overload gitu ya dari truk yang sehingga pada saat melalui jalanan ya turunan gitu ya, jadi hilang kendali gitu ya. Tapi terkonfirmasi nggak overload truk pasirnya, Mas Rofik? Kalau soal overloadnya memang ini belum bisa dipastikan karena sebagian juga tumpah. Sebagian Oke. ketika kecelakaan ini terjadi ternyata terguling juga dia tumpah. Tapi kalau perkara untuk remblongnya terkonfirmasi memang Ada dugaan remblong. utama penyebab truk itu tidak bisa dikendalikan itu karena diduga rem mengalami blong. Baik. Oke, baiklah. Terima Justru kasih. yang overload sebenarnya justru angkotnya karena Angkot dia yang berisi membawa 11 orang ya. penumpang yang memang 11 orang. Baik. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Mas Rofik atas laporannya juga hari ini. Dan tentunya juga kita mengucapkan turut berduka cita ya untuk korban dari tragedi penabrakan angkot ini Betul yang sekali. terjadi. Dan kita persilakan kembali Mas Rofik untuk mencari jadainya untuk mengikat rambutnya ya. Terima kasih Mas Rofik. Siap Mas, itu Mbak Eza. Terima kasih, selamat sore. Salam Selamat sore. sehat selalu. Selamat Salam sore, sehat sehat selalu, Mas selalu. Rofik.